Halo semuanya, selamat datang di presentasi kelompok 4 dari kelas Manajemen Pagi C. Pada kesempatan kali ini, kami akan membedah salah satu kasus etika bisnis skala internasional yang sangat krusial dalam sejarah industri pertambangan di Indonesia. Kasusnya yaitu PT Neumon Minahasa Raya di Teluk Buyat tahun 2002. Kasus Teluk Buyat melibatkan PT Neumon Minahasa Raya, perusahaan tambang emas yang beroperasi di Sulawesi Utara. Kasus ini menjadi perhatian publik pada tahun 2002 hingga 2004 setelah masyarakat melaporkan berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit kulit, benjolan, dan sakit kepala. Selain itu, hasil tangkapan ikan nelayan juga menurun drastis. Penyebab yang diduga adalah pembuangan limbah tambang atau tiling ke dasar laut Teluk Buyat menggunakan pipa sedalam sekitar 82 meter. Kasus ini kemudian berujung pada proses hukum. Meskipun perusahaan dinyatakan bebas dalam perkara pidana, Neumon tetap memberikan dana kompensasi sekitar 30 juta dolar Amerika melalui Goodwill Agreement. PT Neumon Minahasa Raya mulai beroperasi pada tahun 1996 berdasarkan kontrak karya dengan pemerintah Indonesia. Dalam proses pengelolaan limbah, perusahaan menggunakan metode submarine tiling disposal, yaitu membuang limbah tambang ke dasar laut. Limbah tersebut mengandung logam berat seperti merkuri dan arsenik. Seiring berjalannya waktu, muncul dugaan kebocoran pada pipa pembuangan limbah sehingga zat berbahaya menyebar ke perairan tempat nelayan mencari ikan. Kondisi ini diduga mencemari lingkungan laut, mengganggu ekosistem, dan berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar Teluk Buyat. Masuk ke slide ini, mari kita lihat urutan kejadian dari kasus Teluk Buyat. Awalnya di tahun 1996, PT Neumon mulai membuang limbah tambang mereka langsung ke Teluk Buyat. Selama tahun 1999 sampai 2002, warga pesisir dan nelayan mulai merasakan dampaknya secara langsung. Ikan-ikan mati mendadak, tangkap berkurang drastis, dan banyak warga yang tiba-tiba terkena penyakit kulit dan penyakit aneh lainnya. Lalu di tahun 2002, LSM lingkungan seperti Walhi dan Jatam turun tangan untuk membantu warga. Mereka mengumpulkan bukti dan melakukan pembelaan, sampai akhirnya kasus ini viral dan ramai diberitakan di media nasional maupun internasional. Puncaknya di tahun 2004, tim dari Kementerian Lingkungan Hidup mengecek langsung ke lokasi. Hasilnya mereka menemukan kalau kadar racun merkuri dan arsenik di sana memang sudah melewati batas bahaya. Warga pun akhirnya menggugat dan polisi sempat menahan petinggi perusahaan. Terakhir, di rentang 2005 sampai 2007, kasus ini masuk ke meja hijau. Proses sidangnya berjalan sangat panjang dan sulit, baik untuk tuntutan hukuman penjara maupun tuntutan ganti rugi. Nah, dari cerita tadi kelihatan jelas kalau kasus ini melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Di slide ini kita bisa melihat peta perannya. Pertama, PT Neumon. Ini adalah pihak perusahaannya. Posisi mereka di sini bersikeras kalau sistem pembuangan limbah mereka itu sudah aman dan mereka menolak keras dituduh mencemari lingkungan. Kedua, warga dan nelayan Teluk Buyat. Mereka ini adalah korban utamanya. Merekalah yang langsung menanggung kerugian mulai dari kesehatan yang rusak sampai kehilangan mata pencaharian. Ketiga, LSM lingkungan. Peran mereka di sini sebagai pendamping dan pembela warga. Mereka yang membantu warga mencari keadilan dan menyuarakan kasus ini supaya mendapat perhatian dunia. Keempat, pemerintah atau KLH dan ESDM. Peran pemerintah di sini adalah sebagai pengawas, tapi sempat ada sedikit perbedaan pandangan. KLH sangat tegas ingin mengusut pencemaran lingkungannya, sedangkan ESDM cenderung lebih hati-hati karena menjaga hubungan dengan investor. Kelima, penegak hukum. Terdiri dari polisi, jaksa, dan hakim. Merekalah yang menjadi penentu akhir yang bertugas memproses kasus ini dan memutuskan perkaranya di pengadilan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian kasus dan tampaknya. Yang pertama yaitu penyelesaian kasus. Kasus Teluk Buyat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu jalur pertata dan jalur pidana. Jalur pertata, perkara diselesaikan melalui kesepakatan damai di luar pengadilan.
PT Newmont memberikan kompensasi sebesar $30 yang digunakan untuk pemantauan lingkungan selama 10 tahun serta program pengembangan masyarakat. Namun pembayaran ini tidak berarti perusahaan mengakui kesalahan pidana. Yang kedua yaitu jalur pidana. Sementara itu, pada jalur pidana, Pengadilan Negeri Manado pada tahun 2007 memutuskan membiasakan PT Newmont Minahasa Raya dan Presiden Direktur Richard Ness karena hakim menilai bukti yang diajukan belum cukup kuat untuk membuktikan tindak pidana pencemaran lingkungan. Setelah membahas bagaimana kasus ini diselesaikan melalui jalur perdata dan pidana, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak yang ditimbulkan oleh kasus Teluk Buyat baik terhadap masyarakat, lingkungan, maupun kebijakan pemerintah. Meskipun proses hukum telah selesai, kasus ini memberikan beberapa dampak penting. Yang pertama yaitu bagi masyarakat. Masyarakat sekitar mengalami keresahan akibat dugaan pencemaran, muncul kekhawatiran terhadap kesehatan, dan sebagai warga memilih mengungsi. Yang kedua yaitu bagi lingkungan. Ekosistem Teluk Buyat mengalami kerusakan dan proses pemulihan lingkungan membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketiga yaitu sebagai regulasi nasional. Kasus ini mendorong pemerintah memperketat aturan pengelolaan lingkungan termasuk pengawasan AMTAL, pengelolaan limbah, dan aktivitas pertambangan agar kejadian serupa tidak terulang. Jadi, meskipun perkara pidana berakhir dengan keputusan bebas, penyelesaian perdata tetap menghasilkan kompensasi dan program pemulihan lingkungan. Kasus Teluk Buyut juga menjadi pelajaran penting bagi dunia usaha mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan menerapkan etika bisnis. Setelah melihat dampaknya, sekarang kita lihat prinsip etika bisnis apa saja yang sebenarnya dilanggar PT NMR. Prinsip keadilan. PT NMR untung besar dari operasi tambangnya, tapi yang menanggung kerugian adalah nelayan, sakit fisik dan kehilangan mata pencaharian. Ini contoh ketidakadilan klasik. Keuntungan satu pihak dibebankan ke pihak lain yang tidak ikut menikmati untungnya. Tanggung jawab moral dan lingkungan. Perusahaan punya tanggung jawab menjaga tempat mereka beroperasi. Tapi NMR membuang limbah merkuri dan arsenik langsung ke laut. Ini bukan kelalaian kecil, tapi keputusan operasional yang sengaja mengabaikan risiko lingkungan. Prinsip kejujuran. Ini yang paling menarik untuk didiskusikan. Walau tim terpadu KLH sudah punya bukti ilmiah kadar merkuri melebihi ambang batas, perusahaan tetap bersikeras metodenya aman. Ini soal transparansi. Bisnis yang etis seharusnya terbuka soal resiko, bukan menyangkalnya. Tutup dengan penekanan. 3 prinsip ini saling berkaitan. Ketidakadilan muncul karena tanggung jawab diabaikan, dan itu ditutupi dengan ketidakjujuran. Kategori masalah etika bisnis, mulai dengan pertanyaan retoris. Kalau dilihat dari jenis masalahnya, kasus ini termasuk kategori apa? Masalah ekologi atau lingkungan. Yang paling jelas ini soal pencemaran laut akibat metode pembuangan limbah industri. Masalah hak asasi komunitas. Tapi ini tidak berhenti di lingkungan saja. Kerusakan ekosistem merampas hak dasar warga untuk hidup sehat dan produktif. Sampai akhirnya mereka harus direlokasi paksa. Jelas hubungan dua kategori ini menunjukkan bagaimana satu masalah lingkungan bisa bereskalasi jadi masalah hak asasi manusia. Itu sebabnya kasus ini sering dibahas di 2 bidang sekaligus, etika lingkungan dan keadilan sosial. Dari sinilah kita bisa menarik simpulan soal legalitas versus moralitas di slide berikutnya. Sebagai kesimpulan, kasus ini menunjukkan bahwa legalitas tidak selalu setara dengan moralitas. Walaupun PT Newmont Minahasa Raya secara hukum pidana dibebaskan pemberian kompensasi sebesar $30 juta melalui Goodwill Agreement menjadi bukti implisit akan adanya dampak negatif yang nyata terhadap masyarakat dan lingkungan. Bisnis yang etis seharusnya tidak hanya mengejar profit, tetapi juga wajib bertanggung jawab terhadap people dan planet. Pencarian keuntungan dengan mengorbankan kesehatan warga dan merusak ekosistem adalah bentuk pelanggaran etika yang mendasar. Terima kasih telah menyimak presentasi kami sampai akhir. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan.